Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kepada bab 6 tentang diagram fasa. Sebenarnya diagram fasa ini sudah kita kenal sejak kita membahas bab physical transformation atau transformasi fisika untuk eh, substansi sederhana, gitu ya, zat sederhana. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh. Kemarin di dua bab sebelumnya, transformasi fisika zat sederhana sampai pada simple mixture, campuran sederhana, kita sudah membahas tentang latar belakang bagaimana sifat-sifat termodinamika itu dapat kita gunakan untuk kita bisa membuat diagram fasa untuk sistem-sistem tersebut. Nah, sekarang kita akan agak khusus membahas tentang diagram fasa, apa saja informasi yang sebenarnya bisa kita gali ketika kita sudah memiliki diagram fasa. Itu yang akan kita lihat. Nah, biasanya diagram fasa ini banyak berguna untuk banyak digunakan, banyak gunanya nanti itu ketika terkait dengan industri-industri biasanya. Nah, kita baca awalannya ya. Diagram fasa. Diagram fasa untuk zat murni telah dikenalkan pada bab 4. Sekarang kita akan mengembangkan penggunaan dari diagram fasa itu secara sistematis untuk menunjukkan bagaimana diagram fasa ini ternyata itu memiliki begitu banyak atau begitu kaya akan informasi-informasi empiris, gitu. Informasi-informasi empiris tentang berbagai sistem yang agak luas begitu, sampai nanti kita lihat kita punya sistem liquid-liquid, liquid solid, sampai juga solid-solid. Ya, insya Allah nanti. Untuk awalan gitu ya, untuk memasuki pada melihat bagaimana kita mengkarakterisasi informasi apa saja yang tersedia dalam diagram fasa, kita perlu untuk mengenal yang pertama yang namanya aturan fasa. Aturan fasa yang diusulkan oleh Gibbs. Kemudian aturan fasa ini akan menunjukkan seberapa jauh gitu ya berbagai parameter itu dapat divariasi gitu ya, divariasi dalam keseimbangan, dalam sistem keseimbangan, di mana keseimbangannya itu tetap tidak mengalami perubahan. Nah, jadi aturan fasa Gibbs ini menunjukkan sejauh mana berbagai parameter yang ada dalam diagram fasa itu bisa kita variasikan. Boleh kita variasikan dalam keadaan keseimbangannya itu masih tetap terjaga, sistem itu tidak mengalami perubahan keseimbangan. Dengan aturan ini, maka we see how it can be used to discuss. Kita akan melihat bagaimana aturan ini itu dapat digunakan untuk membahas diagram fasa yang telah kita kenal sebelumnya di dua bab sebelumnya. Dan kemudian dalam bab ini itu juga akan dikenalkan secara bertahap begitu ya, sistem-sistem dengan kompleksitas yang semakin meningkat sampai nanti ada padatannya juga, sistem padat cair dan sebagainya. In this case, we shall see how the diagram fasa di dalam setiap kasus. Nanti kita akan melihat bagaimana diagram fasa untuk suatu sistem
itu merangkum begitu ya, pengamatan hasil-hasil pengamatan empiris gitu on the condition under which the various phases of the system are stable, di mana pada kondisi berbagai fasa di dalam sistem itu ada secara bersama-sama secara stabil, gitu ya. In this chapter, we describe a systematic way of discussing the physical changes mixture undergo when they are heated or cooled and when their composition are changed. Dalam bab ini kita akan mendeskripsikan secara mendiskusikan gitu ya, secara sistematis gitu. Bagaimana perubahan-perubahan fisika dari suatu campuran itu terjadi ketika sistem itu mengalami pemanasan, pendinginan, dan juga mengalami perubahan komposisi. Khususnya kita akan melihat bagaimana menggunakan diagram fasa untuk memutuskan apakah dua substansi itu akan bersifat dapat campur, mutually miscible, dapat larut gitu ya. Whether an equilibrium can exist over a ring of condition, apakah suatu keadaan keseimbangan itu dapat eksis pada suatu ring kondisi tertentu, atau apakah suatu sistem itu harus dibawa kepada suatu tekanan tertentu atau temperatur tertentu atau komposisi tertentu sebelum keseimbangan dapat terjadi. Diagram fasa of considerable commercial and industrial significance. Jadi diagram fasa ini benar-benar sangat penting dalam dalam kancah komersial dan industrial, khususnya dalam bidang misalkan semikonduktor, keramik, atau mungkin baja atau batuan logam. Nah, itu sangat diperlukan pemahaman tentang diagram fasa. They are also the basis of separation procedure in the petroleum industry. Diagram fasa ini juga merupakan dasar bagi prosedur pemisahan dalam industri petroleum and of the formulation of food, termasuk dalam industri formulasi makanan maupun kosmetik. Ya, jadi itu penting karena terkait apakah sistem yang dibuat itu bisa campur atau tidak bisa campur dan sebagainya, itu penting ya. Nah, sekarang sebelum masuk kepada membaca diagram fasa, kita harus mengenal definisi yang diajukan oleh Gibbs ini, yang namanya adalah aturan fasa. Nah, all fasa diagram can be discussed in terms of a relationship, the fasa rule. Jadi semua diagram fasa itu dapat didiskusikan dalam terminologi suatu hubungan yang namanya aturan fasa. Aturan fasa ini diformulasikan oleh Mr. Gibbs. Kemudian we shall derive this rule first. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah kita menurunkan, bukan menurunkan tapi sebenarnya ini, tapi mendapatkan ide tentang bagaimana aturan fasa itu diperoleh. Nah, gitu ya. Terus kemudian mengaplikasikan tentang aturan fasa ini kepada berbagai sistem yang lebih luas. Dalam memahami aturan fasa ini sebenarnya hanya aturan sederhana ya, satu persamaan hubungan saja. Nah,
Tapi untuk mengerti aturan fasa, kita harus mengerti komponen-komponen dalam aturan fasa. Nah, kita perlu definisinya. Nah, aturan fasa itu membutuhkan penggunaan terminologi yang hati-hati, karena ini sering agak membingungkan nanti beberapa terminologinya, karena itu perlu diperhatikan dan dipikirkan secara hati-hati. So we begin by presenting a number of definition. Jadi kita awali pembahasan kita tentang aturan fasa ini dengan membahas definisi-definisi yang terkait dengan aturan fasa tentunya. Nah, yang pertama, definisi pertama tentang fasa. Dari sejak bab 4 kemarin, kita sebenarnya sudah sempat mendefinisikan tentang fasa, ya, bahwa we saw that it signifies a state of matter that is uniform throughout, not only in chemical composition but also in physical state. Jadi fasa itu adalah suatu keadaan yang signifikan dari suatu materi yang dia itu sifatnya seragam pada keseluruhan bagiannya, tidak hanya seragam secara di dalam komposisi kimianya, tetapi juga dalam keadaan fisikanya. Jadi tampak kasat mata itu kelihatan seragam, begitu ya. Thus, we speak of the solid, liquid, and gas phase of a substance. Artinya ini kita sedang berbicara tentang fasa-fasa solid, padatan, cairan, dan gas dari suatu substansi, dan juga berbagai variasi dari fasa padatnya, seperti yang kemarin kita bicara tentang fosfor, putih, dan hitam, atau karbon, ada yang dalam bentuk fasa intan, ada yang fasa grafit. Nah, itu termasuk di situ. The number of fasa of a system is denoted P. Jumlah fasa dalam suatu sistem itu kita tuliskan dalam simbol P. Ini kesepakatan kita ya. A gas or a gaseous mixture, suatu gas atau suatu campuran gas, itu kita menyebutnya satu fasa. Karena secara fisika tampak seragam, tidak ada, misalkan gas oksigen dengan nitrogen, kita tidak bisa membedakan secara fisikly tampak kasat mata, di mana perbedaan fasanya tidak ada, gitu ya. Dan komposisinya juga begitu, komposisinya seragam di seluruh lokasi dalam suatu ruangan tempat mereka gas itu berada. Jadi kita menyebutnya sebagai fasa tunggal. Suatu kristal itu juga fasa tunggal. Kemudian totally miscible liquid, cairan yang dapat campur secara sempurna, itu juga merupakan fasa tunggal. Walaupun cairannya mungkin terdiri atas dua komponen gitu ya. Misalkan air dengan etanol gitu. Nah, fasanya satu. Kemudian a solution of sodium chloride in water, suatu larutan natrium klorida di dalam air, garam kita larutkan di dalam air, itu juga fasa tunggal. Kemudian termasuk es, padatan dari air itu ya, es, itu juga fasanya tunggal, even though it might be chipped into a small fragment. Jadi es misalkan, tapi S1 ya, kalau kita kemarin mengenal es ada beberapa fasa, S1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya ya. Khusus untuk S1 ini maksudnya, maka fasanya adalah 1, meskipun
kita membentuk es itu menjadi bongkahan kecil yang banyak, tapi tetap kita menganggap es itu sebagai satu fasa. Kemudian a slurry of ice and water. Nah, suatu campuran es dan air yang agak apa namanya, seperti jus gitu ya, campuran air dengan es. Jadi ada padatannya juga ada airnya, tetapi mereka hampir-hampir dia seperti jus begitulah bercampur satu sama lain. Maka di situ ada dua fasa, bukan satu fasa, karena ada yang padat dan ada yang cair. Meskipun bentuk es dan air yang seperti campuran jus itu agak sedikit susah kita membedakan mana batas antara yang padat dengan yang cair. Mungkin karena sudah seperti jus itu tadi. A system in which calcium carbonate undergoes thermal decomposition, suatu sistem di mana kalsium karbonat CaCO3 mengalami dekomposisi thermal, dekomposisi karena panas, kalsium karbonat kalau dipanasi terdekomposisi menjadi apa? CaO dan CO2. CO2-nya itu gas, ya, CaO padatan. Nah, kalsium karbonat yang mengalami dekomposisi thermal itu terdiri atas dua fasa padatan, ya, dua fasa padatan. Yang pertama fasa padatan kalsium karbonat dan yang satunya ada kalsium oksida. Dan satu lagi ada fasa gas yaitu CO2. Gitu ya. Jadi sistem kalsium karbonat yang mengalami dekomposisi, nah, jadi ada tiga fasa di situ yang terlibat. Suatu alloy campuran logam itu tergantung. Dia merupakan sistem dua fasa, fase P sama dengan 2, jika logamnya tidak dapat campur satu sama lain, tidak dapat larut satu sama lain. Akan tetapi, ada alloy paduan logam itu yang merupakan sistem fasa tunggal, P-nya sama dengan 1, jika kedua logam itu larut satu sama lain. Jadi bisa, kalau tidak larut satu sama lain, itu bisa diidentifikasi ada blok-bloknya, di mana logam A di blok tertentu, logam B di blok yang lain. Sementara kalau fasa tunggal, maka itu benar-benar kelihatan seragam, homogen semuanya. Secara physically terlihat homogen. This example shows that it is not always easy to decide whether a system consists of one fase or two fase. Jadi dalam contoh yang sudah kita tunjukkan tadi, itu terlihat bahwa tidak selalu mudah untuk memutuskan apakah suatu sistem itu terdiri atas satu komponen atau satu fasa atau dua fasa. Nah, karena itu perlu kehati-hatian itu tadi, ya, perlu banyak latihan. A solution of solid B in solid A, suatu larutan, kalau larutan itu yang namanya larut ya, itu seragam kan ya, bisa saja tidak tampak perbedaan fisik, mana bagian A, mana yang bagian B kan begitu. Suatu larutan dari solid A di dalam solid B di dalam solid A, berarti ini larutan padat-padat. Yang dimaksud larutan padat-padat itu adalah suatu campuran homogen dari dua zat. Campuran homogen. Itu sifatnya uniform, seragam on a molecular scale. Dalam skala molekuler. Maka itu satu fasa. In a solution, dalam suatu larutan, atom A itu dikelilingi oleh atom A dan B
dan any sample cut from the sample, dan kemudian kalau kita memotong sampel dimanapun dari sistem solution, solid solution itu, seberapa kecilnya pun kita memotongnya, maka kita akan memiliki komposisi yang sama di titik manapun. Itu artinya dia homogen, artinya satu fasa. A dispersion is uniform on a macroscopy. Nah, suatu sistem dispersi, dispersi itu misalkan apa? Dispersi ini campuran antara dua material ini gitu ya. Itu yang masih terlihat bedanya antara satu penyusun dengan penyusun yang lain. Itu misalkan seperti pasir dengan tanah bercampur jadi satu, itu sistem dispersi, termasuk sistem dispersi. Walaupun sifatnya secara makroskopis itu homogen, gitu ya. Jadi kita melihat pasir dan tanah itu bercampur misalkan secara sempurna itu jadi homogen, uniform pada seluruh bagiannya secara makroskopis. Tetapi secara mikroskopis kita akan bisa menemukan, bisa mengambil misalkan butiran pasirnya sendiri, kita bisa ambil. Juga bagian yang lain tanahnya kita bisa ambil sendiri. Nah, kita tidak menganggap itu sebagai satu fasa, gitu ya. Berarti kalau itu tadi contohnya tanah dengan pasir itu dispersi, sistem dispersi yaitu dua fasa. Small sample could come entirely from one of the minute grain of pure A and would not be representative of the whole. Ini ceritanya bahwa tadi kalau kita bisa mengambil satu komponen dari contohnya misal pasir, nah kita akan memperoleh pasir saja, nggak ada tanahnya. Nah, itu artinya bagian yang kita cuplik ambil itu tidak mewakili sistem dispersi kan, karena sistem dispersinya tadi ada tanahnya, maka kita tidak menganggap itu sebagai satu fasa. Sistem dispersi ini termasuk hal yang penting untuk kita pahami, di mana dalam berbagai sistem material advance, termasuk misalkan baja gitu, heat treatment cycle are used to achieve the precipitation of fine dispersion of particle of one fase. Ada banyak treatment tertentu, termasuk treatment pemanasan misalkan, yang digunakan untuk memperoleh atau yaitu memperoleh endapan gitu ya, endapan halus dari dispersi dari yang tadinya itu satu fasa. Satu fasa solid solution itu bisa, terus kemudian dengan heat treatment ya gitu ya, itu bisa dipisahkan, diendapkan salah satu penyusunnya sehingga terpisah. The ability to control this microstructure resulting from phase equilibria make it possible to tailor the mechanical properties of a material to a particular application. Nah, kemampuan kita untuk bisa mengontrol struktur mikro, nah gitu ya, yang dihasilkan dari suatu fasa keseimbangan itu membuat kita bisa untuk mendesain, untuk merancang suatu sifat-sifat mekanis dari suatu material untuk aplikasi-aplikasi tertentu yang dibutuhkan. Jadi misalkan seperti Pak Anton itu sering melakukan penelitian membuat zat padat itu aurifilius. Nah, itu menginginkan sifatnya yang dihasilkan padatannya bentuknya begini, nah ukurannya segini. Nah, itu sangat sangat dipengaruhi oleh ini
pengetahuan kita tentang bagaimana keseimbangan fasa itu terjadi. Nah, kemudian kita baru membahas tentang definisi fasa. Yang kedua, konstituen. Ini juga definisi yang perlu kita pahami. Konstituen dari suatu sistem itu yang dimaksud adalah spesies-spesies kimia, baik berupa ion atau molekul yang ada dalam sistem tersebut. Jadi misalkan campuran O2 dan N2. Maka di situ walaupun kelihatan satu fasa, tampak satu fasa, konstituennya ada 2, O2 dan N2. Thus, a mixture, contohnya campuran etanol dengan air itu memiliki 2 konstituen. Nah, larutan NaCl dalam air, nah ada berapa konstituennya di sini? Jadi secara alami NaCl di dalam air dia akan melarut NaCl-nya yang padatan tadi akan melarut menjadi ion-ion Na+ dan Cl-. Sehingga di situ konstituennya ada 3 yaitu air, ion Na+ dan ion Cl- dalam larutan ya ini. Terminologi konstituen should be carefully distinguished from komponen. Nah, terminologi konstituen itu harus dibedakan secara hati-hati dengan terminologi komponen. Nah, di mana komponen ini memiliki makna teknik, gitu ya. Makna teknis, bukan hanya definisi spesies kimia. Nah, mari kita bahas apa itu komponen. Komponen itu adalah suatu chemically independent constituent of a system. Komponen itu adalah konstituen yang secara kimia itu bebas atau tidak bergantung dari suatu sistem. Jadi komponen itu sebenarnya adalah bagian dari konstituen gitu, tetapi dia adalah konstituen yang sifatnya secara kimia independen. Sifatnya atau jumlahnya itu tidak bergantung kepada konstituen yang lain di dalam sistem. Nah, itu namanya komponen. The number of component, jumlah komponen. Nah, komponen kita simbolkan dengan C. Jumlah komponen di dalam suatu sistem itu adalah minimum number of independent species necessary to define the composition of all the fase present in the system. Ini definisinya ya, jumlah komponen di dalam sistem itu adalah jumlah minimum dari spesies independen yang dibutuhkan untuk dapat mendefinisikan komposisi dari seluruh fasa yang ada dalam sistem. Sekarang contohnya apa? Nah, when no reaction take place, ketika tidak terjadi reaksi, and there are no other constant dan tidak ada batasan-batasan yang lain, misalkan harus ada just balance gitu ya, kesetimbangan muatan. Maka the number of component is equal to the number of constituent. Maka jumlah komponen itu akan sama dengan jumlah konstituen. Seperti campuran etanol dengan air. Dia tidak terjadi reaksi dan tidak ada keharusan tentang adanya keseimbangan muatan, misalkan karena etanol dan air adalah molekul netral, bukan molekul ionik. Nah, maka jumlah komponennya ya 2. Kalau campuran etanol dengan air, jumlah komponennya adalah sejumlah konstituennya.
yaitu 2. Nah, sementara untuk pure water, misalkan air murni, itu merupakan sistem satu komponen. C sama dengan 1, karena kita tidak memerlukan spesies yang lain selain H2O untuk menspesifikasikan komposisinya. Karena kalau air murni nggak ada komposisinya juga kan. Nggak ada variasi komposisi maksudnya. Iya. Similarly, begitu juga suatu campuran etanol air itu merupakan sistem 2 komponen. C sama dengan 2. Kita memerlukan untuk mengetahui menspesifikkan jumlah H2O dan jumlah etanolnya untuk menentukan komposisi dari campuran. Jadi ada 2 komponen. Larutan air dari NaCl, walaupun tadi konstituennya 3 ya, ada air, ada Na+, ion, dan ion Cl-, itu komponennya hanya 2. Karena apa? Karena jumlah Na+ otomatis akan sama dengan jumlah ion minus, gitu ya. Konstituennya 3, tetapi jumlah Na+ otomatis akan selalu sama dengan jumlah Cl-. Jadi, dengan kita mengetahui berapa jumlah waternya, berapa jumlah Na+-nya, itu kita sudah bisa menspesifikkan bahwa sistem kita itu komposisinya begini, tanpa kita perlu mengetahui berapa banyak ion Cl-. Karena apa? Otomatis sama dengan Na+-nya jumlahnya. Maka kita mengatakan bahwa larutan air dari NaCl itu adalah sistem 2 komponen. Ya, ini adalah kenapa jumlah Na+ dan Cl- ini sama. Ini karena keharusan adanya just balance atau muatan kesetimbangan muatan. The number of Na+ ion must be the same as the number of Cl-. Kemudian, suatu sistem yang terdiri atas hidrogen, oksigen, dan air pada pada temperatur ruangan itu memiliki 3 komponen. Karena apa? Karena mereka tidak bereaksi pada suhu ruangan, hidrogen dan oksigen ini tidak akan bereaksi. Walaupun dalam keadaan yang lain mungkin hidrogen dan oksigen akan bereaksi untuk membentuk air. Tetapi karena di dalam temperatur ruang mereka tidak bereaksi, maka sistem ini itu adalah sistem 3 komponen. Nah, kalau misalkan dalam suatu kondisi tertentu, mereka bereaksi, misalkan hidrogen dan oksigen kemudian bereaksi membentuk air, gitu ya, maka kita perlu untuk menentukan berapa jumlah minimum spesies yang diperlukan, berapa jumlah spesies minimum yang diperlukan untuk mendefinisikan komposisi sistem tersebut yang hasil reaksi itu setelah terjadi reaksi. Apakah satu konstituen itu sudah bisa digunakan untuk menspesifikkan komposisi dari seluruh fasa atau tidak? Misalkan, contohnya dalam suatu keseimbangan di mana kalsium karbonat padatan dia mengalami thermal dekomposisi menjadi kalsium oksida padatan ditambah CO2 karbon dioksida gas. Di sini terlihat bahwa ada 3 fasa. In which there are 3 constituent and 3 fasa.
di mana untuk menspesifikkan komposisi dari fasa gas, ini fasanya ada 3 ya. Fasa gas, kita lihat fasa ketiga fasa gas, untuk menspesifikkan komposisi dari CO2, maka kita perlu mengetahui jumlah gas dari spesies CO2. Dan untuk menspesifikkan komposisi dari fasa yang kedua, maka kita perlu untuk menspesifikkan, mengetahui jumlah dari CaO. Ini reaksinya 1:1 ya. 1 CaO dia akan terdekomposisi menjadi 1 CaCO3, 1 mol CaCO3 akan terdekomposisi menjadi 1 mol CaO dan 1 mol CO2. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa komposisi fasa gas itu sesuai dengan jumlah CO2, komposisi fasa yang kedua, padatan yang kedua, ini adalah sesuai dengan jumlah CaO. Bagaimana dengan komposisi dari fase ketiga? Apakah kita memerlukan untuk mengetahui jumlah CaO-nya? Atau hanya dengan mengetahui jumlah CaO dan CO2, kita otomatis tahu komposisi dari fase pertama? Ternyata, we don't need additional species to specify the composition of fase 1. Kita ternyata tidak butuh untuk mengetahui jumlah CaCO3 ini untuk mendefinisikan fase 1 karena apa? Karena jumlahnya itu ya setara dengan ini, maksudnya ya jumlah molnya itu kan sama, ya. Nah, bisa dituliskan sesuai dengan jumlah mol ini atau jumlah mol ini, itu sama karena reaksinya sesuai stoichiometrinya. Nah, gitu ya. Maka kita mengatakan bahwa sistem dekomposisi kalsium karbonat ini adalah sistem 3 fasa yang memiliki 3 konstituen, tetapi hanya merupakan sistem 2 komponen. Itu perlu dipelajari dengan agak perlahan-lahan gitu ya, sehingga untuk bisa mengerti yang terutama menentukan komponen gitu yang agak rumit ya. Contoh, menghitung komponen. How many components are present in system in which ammonium chloride undergoes thermal composition? Jadi ada berapa banyak komponen yang ada di dalam sistem amonium klorida yang mengalami thermal dekomposisi. Pertama-tama kita tulis dulu reaksi kimianya. Persamaan reaksi kimianya ya seperti ini. Amonium klorida dia padatan mengalami dekomposisi thermal menjadi NH3 ini gas dan HCl juga gas. Jadi pertama kita tuliskan persamaan kimianya untuk reaksi tersebut dan mengidentifikasikan konstituen yang ada di dalam sistem. Ini berarti ada 3 konstituennya. Ya. Then kemudian kita perlu untuk menentukan apakah dalam kondisi reaksi tersebut ya, any of the constituent can be prepared from any other constituent. Apakah ada suatu konstituen yang jumlahnya itu atau yang dia hasil reaksi mungkin ya, gitu ya, hasil reaksi dari konstituen yang lain. Ternyata kita lihat di sini NH3
dan HCl ini merupakan suatu jumlahnya juga, termasuk jumlahnya ini juga merupakan hasil reaksi dari dekomposisi NH4Cl. Jadi sebenarnya dengan mengetahui stoichiometrinya sebenarnya kita sudah tahu jumlah NaCl ini berapa, HCl ini berapa, dari ada berapa banyak NH4Cl yang kita punya gitu ya di dalam sistem kita itu. The removal of this constituent leaves the number of independent constituent. Jadi dengan menghilangkan konstituen yang nilainya itu bergantung atau dapat ditentukan oleh konstituen yang lain, maka kita kemudian akhirnya bisa mendapatkan mana konstituen yang independen, yang nilainya jumlahnya tidak bergantung dari jumlah konstituen yang lain. Finally, kemudian akhirnya, identify the minimum number of these independent constituents that are need to specify the composition of all the phases. Dan kemudian terakhir, identifikasikan ada berapa jumlah minimum dari konstituen independen yang dibutuhkan untuk kita dapat menspesifikkan komposisi dari seluruh fasa yang ada. Fasanya ada 2, solid dan gas. There are 3 constituent and 2 fasa. Kita tahu di sini ada 3 konstituen dan 2 fasa. Solid, gasnya ini kan bercampur. Kita tidak bisa membedakan mana NH3, mana NaCl di dalam sistem kita itu. Jadi ada 2 fasa. Akan tapi kita tahu bahwa NH4 dan HCl itu dia terbentuk dari dekomposisi NH4Cl dengan suatu stoichiometri yang fix seperti ini. Kita tahu berapa mol dari 1 mol NH4Cl akan selalu menghasilkan 1 mol NH3 dan 1 mol HCl. Karena itu, maka komposisi dari kedua fasa, gitu ya, dari komposisi baik padatan fasa padat maupun komposisi pada fasa gas, itu dapat diekspresikan, gitu ya, dalam terminologi hanya jumlah NH4Cl saja. Single spesies saja, yaitu spesies NH4Cl, karena fasa gasnya adalah sesuai dengan jumlah NH4Cl, fasa gasnya juga sama. Kita dapat spesifikkan, oh di fasa gasnya nanti besarannya jumlahnya akan sama dengan yang ada di fasa padatnya ini. Maka kita mengatakan bahwa sistem ini merupakan sistem satu komponen, karena hanya dibutuhkan minimum 1 konstituen independen ya, untuk kita dapat menspesifikkan komposisi dari masing-masing fasa padat dan fasa gas. Nah, bagaimana kalau kemudian kejadiannya agak berbeda, di mana dalam sistem dekomposisi NH4Cl ini kita menambahkan salah satu gasnya. Misalkan kita tambahkan HCl. Jadi maka jumlah gas HCl yang ada di dalam fasa gas ini itu menjadi tidak tercermin dari jumlah NH4Cl solid ini karena ada asupan HCl dari luar tambahan. Nah, dalam keadaan seperti itu maka kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa sistem kita itu adalah sistem satu komponen. Karena apa? Karena untuk menspesifikkan komposisi dari fasa-fasanya yang ada ini, akhirnya yang pertama fasa solidnya bisa
tentukan komposisinya mengikuti jumlah NH4Cl, akan tetapi fasa gasnya tidak. Fasa gasnya untuk HCl-nya tidak bisa ditentukan sesuai dengan jumlah NH4Cl karena itu tadi HCl ada tambahan dari luar. Nah, maka kita menyebutkan sistem yang sudah kita tambahkan gas HCl itu tadi, sistem ini menjadi 2 komponen. Nah, itu cara untuk contoh untuk menghitung jumlah komponen. Nah, sekarang kita masuk ke definisi yang berikutnya, yaitu varians. Varian disimbolkan dengan simbol F. Varian dari suatu sistem itu adalah jumlah variabel intensif. Variabel intensif itu adalah variabel yang merupakan sifat zat yang nilainya tidak bergantung kepada jumlah zatnya. Jadi contohnya temperatur. Jadi temperatur kalau misalkan saya punya 1 kilogram air dengan 1 liter air misalkan dengan 10 liter air, kalau temperaturnya 25 derajat Celcius, maka baik yang 1 liter maupun yang 10 liter ya sama, temperaturnya 25 derajat Celcius. Jadi sifat temperatur itu tadi adalah sifat intensif yang tidak bergantung kepada jumlah atau banyaknya sebarannya materi. Jadi varians itu adalah dari suatu sistem adalah jumlah variabel intensif yang dapat berubah secara independen, gitu ya. Berubah sendiri artinya dia berubahnya tidak ditentukan oleh sifat yang lain, yang dapat berubah secara independen tanpa mengganggu jumlah fasa dalam keseimbangan, gitu ya. Jadi nanti contohnya akan kita lihat. In a single component, single fase system, dalam suatu sistem single komponen single fasa atau fasa tunggal komponen tunggal, di mana C-nya komponennya sama dengan 1, P-nya fasanya sama dengan 1, maka ada variabel tekanan dan temperatur yang dapat kita ubah-ubah secara independen tanpa mengubah jumlah fasanya. Maka kita mengatakan bahwa varians dari sistem semacam ini itu memiliki nilai 2 atau variansnya sama dengan 2. Single komponen dan single fasa. Contohnya air murni. Nah, air murni itu kita bisa dia dalam keadaan misalkan single fasa, fasanya cair misalkan. Kemudian komponen air murni saja. Kemudian kita bisa mengubah-ubah secara bebas. Tekanannya kita rubah, temperaturnya kita rubah. Itu kita bisa merubahnya secara independen dan tetap fasa sistem kita itu tetap saja air. Misalkan kita merubah temperaturnya dari 25 menjadi 30. Tetap saja dan tekanannya bisa kita rubah juga secara independen. Apa namanya? Kalau misalkan kita mengubah temperatur tidak otomatis kemudian tekanannya berubah kan. Nah, bisa kita mengubah tekanan secara independen yang tadinya misalkan 1 atm kita ganti menjadi 3 atm secara independen. Tetapi kondisi fasanya, keadaan fasanya itu masih tetap air cair. Nah, maka kita mengatakan bahwa sistem ini memiliki dua varians atau dua variabel intensif yang dapat berubah-ubah secara bebas dan fasanya tidak mengalami perubahan dalam keadaan keseimbangannya. Di sini contohnya variabel independennya ini adalah tekanan dan temperatur.
Kita menyebut sistem seperti ini sebagai sistem bivarian atau sistem yang memiliki jumlah derajat bebas 2. Maknanya derajat bebas ini adalah kita mempunyai kebebasan untuk mengubah-ubah nilai variabelnya. Nah, itu ada 2 buah variabel yang secara bebas kita bisa ubah-ubah. Itu namanya memiliki derajat bebas 2. On the other hand, if two fasa are in equilibrium, misalkan pada contoh yang lain, jika ada 2 fasa yang ada dalam keseimbangan, misalkan keseimbangan cair dan gas, dari suatu single komponen, komponennya tunggal, C-nya 1, fasanya 2, contohnya air yang dalam keseimbangan antara fasa cair dan fasa gas. Ini biasanya dia berada pada temperatur didihnya atau temperatur penguapannya. The temperatur, maka temperaturnya untuk suatu nilai tekanan tertentu, maka temperaturnya kita pakai penjelasannya di sini terlebih dahulu. The temperature can be changed at will. Temperaturnya dapat kita ubah-ubah sesuai keinginan kita. Akan tetapi ketika kita merubah temperatur sesuai dengan keinginan kita, maka otomatis tekanan itu akan berubah agar fasa keseimbangan cair uapnya itu tetap terjaga. Artinya di sini temperatur bisa kita ubah secara bebas, tapi tekanannya enggak. Kalau tekanannya enggak ikut berubah, akibat perubahan temperatur nanti terjadi gangguan terhadap keseimbangan fasanya. Nah, agar tetap keseimbangan fasanya terjaga ketika temperatur berubah, bisa kita ubah secara bebas, tekanannya kita nggak bisa bebas mengubahnya, otomatis dia akan mengikuti dengan suatu hubungan tertentu. Maka kita mengatakan sistem yang seperti ini sebagai sistem dengan varian sama dengan 1. Univarian. Ya, yaitu yang bisa dirubah hanya temperaturnya saja, gitu ya. Hanya satu variabel intensif yang bisa berubah secara bebas. Nah, itu tadi tentang definisi. Kita mengenal ada definisi fasa. Disimbolkan P, ada komponen simbolnya adalah C, dan varian simbolnya F. Sekarang kita akan melihat ke aturan fasa. In one of the most elegant calculation of the whole of chemical thermodynamics, Dewey deduced the fasa rule, which is a general relation between the variance, number of components, and the number of fasa at equilibrium for a system of any composition. Jadi, aturan fasa ini merupakan termasuk apa ya? Termasuk the most elegant calculation, perhitungan yang sangat elegan gitu ya, dari keseluruhan termodinamika kimia yang dideduksi oleh Mr. Gibbs. Aturan fasa ini mengatakan bahwa secara umum itu terdapat hubungan antara varians, jumlah komponen, dan jumlah fasa dalam keseimbangan P untuk suatu sistem dalam komposisi apapun. Hubungannya seperti apa? Hubungannya adalah seperti pada persamaan 6.1, yaitu varian sama dengan komponen dikurangi jumlah komponen dikurangi jumlah fasa plus 2.
Sederhana sekali aturan fasa bunyinya, ya hanya seperti itu. Apa ini maksudnya dan bagaimana ini kita bisa memaknainya? Nah, mari kita lihat penjelasan tentang bagaimana diperolehnya hubungan semacam ini. Ya. Fasa, aturan fasa. Consider first the special case of a one component system. Jadi pertama-tama coba kita perhatikan suatu kasus khusus dari sistem dengan komponen tunggal atau sistem satu komponen. Satu komponen ya. For two fasa and equilibrium, untuk fasa ada sistem yang memiliki dua fasa dalam keseimbangan, misalkan kayak tadi fasa uap dan fasa cair ada dalam keseimbangan, kita dapat menuliskan potensial kimia komponen tersebut pada fasa alfa itu sama dengan potensial kimia komponen tersebut pada fasa beta. Each chemical potential is a function of pressure and temperature. Setiap potensial kimia ini merupakan fungsi temperatur dan tekanan. Jadi dia nilainya potensial kimia ini dapat berubah-ubah tergantung kepada nilai tekanan dan temperatur. Maka kita bisa menuliskan potensial kimia suatu komponen C pada fasa alfa, pada tekanan tertentu, pada temperatur tertentu, itu akan sama dengan potensial kimia C pada fasa beta pada temperatur dan tekanan tertentu. Nanti pada tekanan dan temperatur yang lain itu bisa nilainya berbeda-beda gitu ya. This is an equation relating P and T. So only one of these variable is independent. Jadi kita bisa memahami ini sebagai suatu persamaan yang menghubungkan variabel P dan T. Ya, yang menghubungkan variabel P dan T sehingga hanya salah satu dari variabel ini yang sifatnya akan independen. Seperti kalau kita mempunyai persamaan misalkan X plus Y sama dengan 2, itu merupakan suatu persamaan atau hubungan untuk Y dalam terminologi X. Bisa kita rubah ya menjadi Y itu sama dengan seberapa X. Nah, gitu kan. Y sama dengan 2 min X. Kalau kemudian X-nya sudah kita tentukan, maka misalkan X-nya sama dengan 1. Kita pilih sama dengan 1. Otomatis Y-nya akan sama dengan 2 min 1. Nggak bisa yang lain. Ya, artinya kalau kita bebas merubah nilai X, maka nilai Y sudah tidak bisa berubah secara bebas, dia akan berubah sesuai dengan perubahan nilai X. Itu artinya bahwa ada hanya satu variabel independen yang dapat dirubah-rubah secara bebas. Nah, maka sistem ini tadi itu konsisten dengan sistem di mana variansnya adalah 1. Itu tadi untuk dua fasa ya, dua fasa dalam keseimbangan sistem satu komponen. Nah, bagaimana kalau kita punya sistem 3 fasa? Sistem satu komponen tetapi terdiri atau berada dalam keseimbangan dalam 3 fasa. Contohnya air,
Pada satu titik tertentu, dia berada dalam keseimbangan 3 fasanya. Solid, cair, dan gas ada berada bersama-sama. Ya, kita kenal itu kemarin sebagai dia berada pada titik triple point. Titik triple point itu kita ingat temperaturnya tertentu, tidak bisa sembarangan. Pada saat yang sama, tekanannya juga tertentu, tidak bisa sembarangan. Nah, untuk sistem yang dalam keadaan equilibrium itu terdapat 3 fasa yang ada secara bersama-sama, sistem satu komponen ini masih, maka potensial kimia komponen tersebut pada fasa alfa pada tekanan dan temperatur tertentu itu akan sama dengan potensial kimia komponen tersebut pada fasa beta pada tekanan dan temperatur tertentu dan sama juga dengan potensial kimia komponen tersebut pada fasa gamma pada tekanan dan temperatur tertentu. Kalau contoh tadi misalkan fasanya air dalam fasa cair, uap, dan solid, misalkan alfa beta gammanya. Maka kita lihat di sini. Ini merupakan suatu hubungan yang sebenarnya adalah dua persamaan gitu ya, dengan dua nilai yang unknown yang tidak diketahui, yaitu P dan T. Persamaannya adalah yang pertama ini, persamaan pertamanya mu J alpha PT sama dengan mu J beta PT. Ini persamaan pertama. Persamaan yang kedua adalah mu J beta PT itu sama dengan mu J gamma PT. Itu persamaan yang kedua. Ya. And therefore has a solution only for a single value. Jadi seperti yang biasa kita selesaikan di matematika aljabar itu ya, kalau kita punya dua persamaan dengan dua nilai yang tak diketahui, nah, misalkan itu ini contohnya ya. Seperti kalau kita punya dua persamaan seperti ini. Y plus X sama dengan 2. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 3X min Y sama dengan 4. Nah, kita punya dua variabel atau dua nilai yang tak diketahui, yaitu di sini X tidak diketahui, Y juga tidak diketahui. Dalam persamaan ini kita juga punya nilai X dan nilai Y yang tidak diketahui. Jadi kita punya dua unknown. Nah, penyelesaiannya nanti, menyelesaikan persamaan seperti ini, kita punya dua persamaan dan dua variabel, nah, gitu ya. Maka hasilnya nanti adalah kita menemukan X sama dengan berapa dan Y sama dengan berapa. Itu adalah penyelesaiannya. Sudah tertentu ya. X sudah tertentu dan kemudian Y tertentu. Oleh karena itu dikatakan bahwa hubungan semacam ini antara dua variabel untuk dua persamaan untuk dua variabel yang tidak diketahui, maka nanti penyelesaiannya kita akan memperoleh suatu nilai tunggal dari kedua variabel unknown ini. Nah, dalam kasus kita, variabel unknown ini yang dapat berubah-ubah itu adalah P dan T. Nah, jadi untuk kasus satu komponen dengan 3 fasa dalam keseimbangan, nantinya kita akan akhirnya memperoleh nilai tekanan tertentu dan nilai temperatur tertentu untuk sistem tersebut. Dan ini di dalam contoh air misalkan kita kemarin menemukan itu sebagai titik triple point, nilai tekanannya tertentu dan nilai temperaturnya tertentu. Nah, kita mengatakan bahwa karena kedua variabel ini tidak ada yang bisa bebas kita ubah-ubah,
artinya tekanannya sudah tertentu dan temperaturnya tertentu, kita tidak punya variabel yang bisa dirubah-rubah untuk tetap air ini berada dalam keseimbangan tiga fasa ini. Kita mengatakan bahwa sistem keseimbangan tiga fasa dari satu komponen ini itu sebagai sistem dengan varian sama dengan 0. Karena tidak ada varian yang bebas untuk diubah-ubah. Bagaimana kemudian kalau kita punya sistem yang terdiri atas 4 fasa? Sistem satu komponen tapi memiliki 4 fasa dalam keadaan keseimbangan. Maka kejadian ini adalah kejadian seperti kita punya 3 persamaan, kan? Misalkan fasanya ada 4 ya, alfa, beta, gamma, sama delta. Maka persamaan yang pertama, mu alfa harus sama dengan mu beta. Persamaan kedua, mu beta harus sama dengan mu gamma. Persamaan yang ketiga, mu gamma juga harus sama dengan mu delta. Berarti kita punya 3 persamaan. Ini adalah sistem 3 persamaan. Akan tetapi unknown-nya ada berapa? Tetap ada 2, yaitu tekanan dan temperatur. Nah, maka ini secara aljabar adalah sistem yang tidak akan bisa kita temukan penyelesaiannya. Artinya secara fisik tidak mungkin terjadi gitu ya, di alam ini di mana sistem satu komponen itu berada dalam 4 fasa dalam keseimbangan. Itu forbidden gitu ya. Yang tidak mungkin terjadi di alam. Now consider the general case. Mari sekarang kita lihat keadaan kasus umumnya. Kalau tadi kita contohkan pada kasus khusus sistem satu komponen. Nah, secara umum kita lihat, we begin by counting the number of intensive variable. Mula-mula kita menghitung jumlah variabel intensif. Ya, di sini tekanan dan temperatur. Nah, ini variabel intensif kita. Artinya ada 2 variabel intensif kita. Kemudian we can specify the composition of a fase by giving the mole fraction of. Nah, kita bisa menspesifikkan komposisi dari suatu fasa itu dengan memberikan nilai fraksi mol dari punyanya siapa. Misalkan kita punya hubungan satu campuran air etanol gitu. Berarti ada 2 komponen. Di dalam grafik diagram fasa, kalau kita menggambarkan sumbu X-nya itu dengan fraksi mol etanol, ya, maka kita kan tidak perlu menuliskan fraksi mol airnya, karena otomatis kalau fraksi mol etanol 20%, maka sisanya yang 80% adalah air, kan gitu. Nah, jadinya maka kita dapat menspesifikkan komposisi dari suatu fasa itu dengan memberikan fraksi mol dari C-1 komponen. Kalau tadi misalkan komponennya ada 2, air dan etanol, maka C-nya 2, maka 2-1 sama dengan 1, ya kan? Jadi kita dapat menspesifikkan komposisi dari suatu fasa, untuk contoh kita metanol air, campuran metanol air, dengan hanya memberikan fraksi mol salah satu komponen saja. Ya, satu komponen saja. Yaitu itu tadi, kalau sudah etanol, fraksi etanol, ya sudah. Kita tidak perlu menuliskan fraksi mol airnya, karena sudah otomatis. Ya, jadi kemudian we need specify only C-1 and not all C mole fraction, because ini tadi, yaitu tadi
kita hanya perlu menspesifikkan komposisi itu dengan sebanyak C-1 dan tidak perlu harus sejumlah komponennya C, karena penjumlahan dari seluruh komponen itu akan sama dengan 1. Kalau kita sudah punya, misalkan komponennya ada 3 ya, 1, 2, 3. Kalau kita sudah punya fraksi komponen 1 dan fraksi komponen 2, otomatis sisanya dari 1 ini itu adalah fraksi komponen 3, maka fraksi komponen 3 tidak perlu kita tuliskan, otomatis kita sudah tahu. Itu makna dari C-1 itu tadi. And all more fraction are known if all except one are specified. Because they are P fasa, karena terdapat jumlah fasa itu sama dengan P, maka jumlah total variabel komposisi dalam seluruh fasa maksudnya, maka jumlahnya adalah P kali C-1, di mana C-1 itu adalah jumlah komposisi, variabel komposisi yang perlu kita spesifikkan. P-nya ini adalah fasa. Misalkan sistem kita 2 fasa, air dan uap. Nah, air itu ada komposisinya, cair dan uap. Maka di dalam fasa cair, kalau itu campuran, maka ada komposisi cairannya. Kan gitu kan? Di fasa uapnya sendiri itu juga ada komposisi dari fasa uapnya. Maka jumlah total komposisi, variabel komposisi itu adalah jumlah fasa kali jumlah ini, variabel komposisi min 1. Pada titik ini maka total number of if intensive variable. Nah, kemudian total number, jumlah total variabel intensif itu adalah pada seluruh sistem kita ya, dengan jumlah fasa yang ada, jumlah variabel komposisi yang ada, maka variabel intensif dari keseluruhan itu adalah sebesar P kali C-1 plus 2. Tuh. Itu semua variabel intensif kita. Pada keseimbangan, the chemical potential of component C must be the same in every fasa. Pada keseimbangan, potensial kimia dari komponen C itu harus sama pada semua fasa. Misalkan ini, mu J pada fasa alfa sama dengan mu J sama dengan fasa beta, dan demikian untuk seluruh fasa. Karena itu, there terdapat P-1 equation of this kind to be specified for each component. Maka akan terdapat sejumlah jumlah fasa -1 persamaan dari ini, persamaan hubungan misal potensial kimia ini yang dipenuhi oleh setiap komponen C. Seperti ini misalkan, ini sistem dengan 3 fasa, maka P-nya 3, maka akan ada 2 buah persamaan. Nah, ini ya hubungan potensial kimia ini yang yang memenuhi untuk setiap komponen. Ya, ini contohnya. 2 persamaan itu. Sistem 3 komponen, seluruh potensial kimia pada ketiga fasanya sama. Nah, maka persamaan yang pertama adalah mu J fasa alfa sama dengan mu J beta. Yang persamaan kedua, mu J beta sama dengan mu J gamma. Jadi ada sejumlah 2 persamaan untuk sistem 3 fasa dalam keseimbangan.
yaitu sama dengan P-1. Sebagaimana terdapat sejumlah C komponen, maka total jumlah persamaan yang ada dalam sistem kita, kalau ini komponennya kan baru C, hanya satu buah komponen di dalam sistem. Kalau di dalam sistem kita ada 2 komponen atau 3 komponen, nah maka jumlah persamaan yang kita miliki untuk sistem kita itu adalah sejumlah dikalikan jumlah komponennya, yaitu sebesar C kali P-1. Itu jumlah persamaan yang kita punya untuk seluruh komponen yang kita punya. Each equation, setiap satu persamaan itu akan mereduksi kebebasan kita untuk menvariasi satu buah komponen dari sejumlah variabel intensif keseluruhan yang kita punya. Ini kita punya variabel intensif keseluruhan ini. Setiap ada tambahan satu persamaan, gitu ya, persamaan hubungan ini, maka akan mengurangi derajat bebas sebanyak satu buah, atau mengurangi kebebasan kita untuk mengubah-ubah variabel intensif sebesar satu variabel, sehingga kemudian kita mempunyai hubungan bahwa jumlah derajat bebas, gitu ya. Ini F ya, derajat bebas atau varians itu ya. F itu adalah sama dengan ini. P kalikan C-1 plus 2, ya ini jumlah variabel intensif total yang kita punya untuk sistem kita, dikurangi C kali P-1. C-1 ini adalah jumlah persamaan yang berlaku di dalam sistem kita. Karena setiap satu persamaan mengurangi kebebasan kita untuk mengubah-ubah satu variabel. Hingga kemudian disusun ulang menjadi F sama dengan C min P plus 2. Inilah asal-usul mengapa kita peroleh ini yang disebut sebagai aturan fasa. Jadi hubungan antara derajat bebas dari variabel intensif dengan komponen dan fasa dalam keadaan keseimbangan. Nah, sekarang coba kita lihat pada sistem satu komponen. Contohnya ini. Sebenarnya sudah kita bahas bolak-balik dari sejak bab 4. Ya. Gitu. Ini contoh bahwa fase diagram fasa untuk air versi yang simple gitu ya. Dari gambar 4.5 di mana label T3 itu adalah temperatur triple point. Ini T3, triple point. Kemudian TF itu adalah titik beku di sini, titiknya di sini. Sebenarnya titik bekunya ada di ini, garis ini ya. Kemudian normal freezing point. Oh, kalau yang di titik ini yang normal ya, yang pada tekanan 1 atmosfer. Kemudian boiling point TB, ini dia normal boiling point, jadi titik atau temperatur penguapan atau pendidihan normal karena pada 1 atmosfer. Nah, kita baca sekarang sistem satu komponen. For a one component system, untuk sistem satu komponen seperti contohnya air murni, maka kita peroleh air murni ya, variannya sama dengan berapa? Komponen, satu komponen. C-nya berarti 1 ya.
C-nya sama dengan 1, maka 1 min P plus 2 sama dengan 3 min P variansnya. When only one fasa is present, ya, ketika hanya ada satu fasa dalam keadaan keseimbangan, itu di mana tempatnya? Di daerah ini. Kalau ini liquid semua, hanya ada satu fasa. Kalau ini vapor semua, ada satu fasa. Atau di sini solid semua, ini hanya ada satu fasa, maka P sama dengan 1, maka F sama dengan 3 min 1, sama dengan 2. Artinya ada dua variabel intensif yang bisa kita ubah-ubah secara bebas tanpa merubah jumlah fasanya. Jadi dalam daerah ini kita punya 2 derajat bebas, kita punya 2 kebebasan untuk mengubah variabel. Ada 2 variabel yang bebas untuk diubah-ubah nilainya, dan sistem kita tetap berada dalam fase liquid. Nah, gitu ya, tidak merubah fase keseimbangan. In other words, a single fase is represented by an area on a fase diagram. Jadi, dengan kata lain, fase tunggal itu direpresentasikan dalam suatu luasan area daerah di dalam diagram fase. Ini kan luasan daerah ya. When two fase are in equilibrium, jika ada dua fasa yang dalam keseimbangan, berarti P-nya sama dengan 2, maka variannya sama dengan 1. Artinya, kita hanya bisa punya satu variabel saja yang bebas untuk dirubah-rubah, sementara variabel yang lainnya sudah tidak bebas. Misalkan kita pilih salah satu variabel bebasnya temperatur, misalkan daerah keseimbangan antara dua fase mana sih? Ini ya, garis ini. Atau garis ini. Atau garis ini. Dimana kalau misalkan garis ini keseimbangan fase antara cair dengan gas. Nah, misalkan pada titik di sini, kita pilih untuk merubah temperatur. Misalkan temperatur awalnya di sini, kemudian kita pilih untuk merubah temperaturnya ke sini, sampai pada titik ini. Maka kalau tadinya tekanannya misalkan di sini, ketika kita mengubah temperatur menjadi TB, maka tekanannya akan otomatis menjadi 1 tanpa kita bisa merubah secara bebas. Nah, gitu. Atau sebaliknya, kalau tekanannya yang kita pilih untuk dirubah secara bebas, maka agar sistem tetap berada dalam keseimbangan, temperaturnya yang kemudian akan berubah menyesuaikan sesuai dengan tekanan. Kita nggak bisa milih secara bebas. Nah, itu namanya varians dari sistem single komponen dengan dua fasa ini sama dengan 1. Nah, selanjutnya, ketika ada 3 fasa yang ada dalam keseimbangan untuk sistem satu komponen, maka P-nya sama dengan 3, maka variannya sama dengan 0. Kita menyebut sistem ini sebagai invarian atau tidak memiliki varian. Tidak ada variabel bebas yang tidak ada variabel intensif yang bisa kita ubah-ubah secara bebas sesuai kemauan kita agar sistem tetap berada dalam keseimbangan 3 fasa ini. Nah, kasus ini, keadaan ini adalah keadaan khusus, gitu ya. Dapat terjadi only at definite temperature and pressure, hanya dapat terjadi pada temperatur dan tekanan tertentu yang khas untuk substansi tersebut dan di luar kontrol kita nilainya. Nilainya sudah tertentu. The equilibrium of three phases is therefore represent as point. Jadi titik keseimbangan 3 fase ini itu digambarkan sebagai suatu titik saja. Di sini namanya untuk air kita menyebutnya titik triple point. Kalau tadi keseimbangan dua fasa itu merupakan garis,
Kalau satu fasa ada dalam keseimbangan, kita memperoleh suatu gambaran daerah luasan. Nah, titik triple point hanya sebuah titik dalam diagram fasa. Bagaimana dengan 4 fasa? 4 fasa cannot be in equilibrium in one component system. Dalam sistem satu komponen, dalam keseimbangannya tidak bisa terbentuk keseimbangan 4 fasa karena nilai variannya menjadi negatif. Jadi misalkan di sini gitu ada satu fasa lagi satu ini keseimbangan 4 fasa, misalkan ada fasa beta, gamma, delta dan epsilon. Titik keseimbangan pertemuan dari 4 fasa ini keseimbangan 4 fasa, tapi ini tidak mungkin terjadi. Ya, forbidden untuk sistem satu komponen. Jadi gambar diagram fasa itu tadi, dari diagram fasa itu tadi kita dapat memperoleh informasi tentang apa? Tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu sampel dengan perubahan sifat-sifat intensifnya gitu ya. Misalkan sistem sampel kita berada pada titik A, misalkan di sini. Nah, di sini. Dan dia kemudian kita dinginkan, berarti air uap dalam keadaan uap di titik A, kemudian kita dinginkan suhunya turun pada temperatur tetap. Nah, apa yang terjadi selama proses itu kita bisa bayangkan. Awalnya uap itu suhunya turun, kemudian sampai pada titik ini yang terjadi adalah keseimbangan antara cair dan uap. Jadi mulai terjadi keseimbangan cair dan uap. Kalau kemudian kita turunkan lagi suhunya, maka sistem kita akan seluruhnya menjadi uap, menjadi cair. Dan kalau kemudian kita turunkan lagi suhunya, maka mulai akan dia berada pada keseimbangan bentuk fasa cair dan padat. Dan kalau kemudian kita turunkan lagi suhunya, dia akan berada pada fasa padat. Jadi kita bisa menceritakan, seolah kita bisa menceritakan sistem kita itu mungkin yang ada di sini, apa yang terjadi ketika kondisinya mengalami perubahan. Nah, sekarang kita lihat tentang prosedur eksperimen yang terkait dengan perubahan fasa dan temperatur terutama. Ya, perubahan temperatur itu sebenarnya terkait dengan perubahan energi pasti. Nah, detecting a phase change is not always as simple as seeing water boil in kettle. Jadi untuk mendeteksi perubahan suatu fasa itu tidak selalu sesederhana kita melihat air itu menguap ketika kita memasak air. So, a special technique have been developed. Maka ada suatu teknik khusus yang telah dikembangkan untuk melihat ini, mendeteksi ini. Ada 2 teknik. Yang pertama adalah analisis termal, di mana teknik ini mengambil dasar pada efek perubahan entalpi selama transisi orde pertama. Nah, kalau masih lupa, transisi orde pertama bisa dilihat lagi di bab 4.7.
Dan yang kedua adalah yang namanya teknik differential scanning calorimetry atau disingkat DSC. Ini alatnya, kalorimetri ini berarti alat untuk mengukur kalor ya. Nah, differential scanning berarti kalorimetri berarti scanning diferensial kalorimetri. Disingkat DSC. Ini mengukur perubahan fasa dengan mengukur kalori yang sudah diberikan. They are useful for solid-solid transition. Analisis ini sangat berguna untuk melihat terjadinya transisi padat-padat, karena transisi padat-padat tidak mudah untuk dilihat ya. Where simple visualization inspection of sample may be inadequate. Ya, jadi untuk transisi padat-padat biasanya hanya penglihatan dengan visual saja, dengan penampakan mata saja itu tidak cukup biasanya. Nah, nanti dengan alat ini DSC terutama ataupun thermal analysis, maka akan lebih terlihat secara pasti bahwa ini sudah terjadi transisi fasa. Di dalam thermal analysis, suatu sampel itu akan didinginkan dan kemudian pada proses pendinginan itu temperatur akan dimonitor. At a first order transition, pada transisi order pertama, maka panas akan dikeluarkan gitu ya, and the cooling stop until the transition is complete, dan kemudian pendinginan akan dihentikan sampai transisi terjadi secara sempurna. The cooling curve along the isobar gambar 6.3. Nah, ini tadi ya, proses pendinginan ini gambaran dari thermal analysis ya. The cooling curve along the isobar ini maksudnya adalah pada tekanan yang konstan CDE, misalnya kita lihat CDE mana, CDE, tekanannya konstan 1 atmosfer, maka akan memiliki bentuk sebagaimana pada gambar 6.4 ini dia, 6.4-nya. Ini kalau kita melihat hubungan antara temperatur dengan waktu. Ya. Jadi misalkan titik awal sampel kita itu adalah pada C, ya, pada C, terus kemudian kita dinginkan, turun suhunya, ini temperaturnya turun, sampai pada satu titik tertentu, ini kita menyebutnya sebagai temperatur freezing atau pembekuan, cairan mulai membeku, dan kemudian ini pada waktu tertentu ya. Nah, pembekuan terjadi terus sampai pada waktu sampai titik-titik ini, ya. Ini pada titik ini maka semua cairan akan sudah membeku. Nah, baru kemudian ini suhunya tetap, tapi selama pembekuan suhunya tidak berubah, dan kemudian ketika semua cairan sudah menjadi padatan, membeku, suhunya, kalau kemudian kita masih menurunkan energi yang diberikan, suhunya akan bisa terus turun. Ya, suhu padatannya akan bisa terus turun. Nah, jadi dari grafik 6.4 itu maka akan semakin jelas gitu ya temperatur transisinya. Kalau dalam gambar 6.3 temperatur transisinya hanya sebuah titik. Nah, ini kadang untuk diamati agak susah gitu ya. Nah, kalau kita mengkonversinya dalam bentuk grafik
temperatur terhadap waktu, maka akan terlihat ini titik freezing point-nya ini. Nah, itu menjadi sangat terlihat. Nah, untuk kerja-kerja dewasa ini yang lebih modern gitu ya, biasanya transisi fasa itu dilakukan pada suatu sistem pada tekanan yang sangat tinggi. Dan kemudian prosedur deteksi yang lebih canggih itu harus kita pakai gitu. Some of the highest pressure currently attainable are produced in a diamond anvil cell. Suatu prosedur suatu tekanan yang paling tinggi yang saat ini dapat diperoleh itu adalah yang dihasilkan oleh yang namanya sel diamond anvil. Itu digambarkan pada gambar 6.5. Ini adalah ultra high pressure, kira-kira bisa mencapai tekanannya 2 megabar, dapat diperoleh dengan menggunakan diamond anvil, di mana sampel bersama kita campur dengan suatu rubi gitu ya. Ini padatan ya rubi ini. Gunanya adalah untuk mengukur tekanan dan kemudian ditambahkan dengan satu tetes cairan gitu ya untuk dalam prosedur tersebut tujuannya untuk bisa mentransmisikan tekanan yang terukur oleh rubi ini tadi. Nah, campuran ketiga bahan ini tadi diletakkan di dalam di antara gitu ya, di antara dua lempeng diamond gitu ya, atau lempeng intan yang berkualitas semacam age, batuan age gitu. Nah, di sini kemudian kita hubungkan dengan suatu piston, nah dengan suatu lengan dihubungkan dengan semacam baut. Ya, baut ini kan bisa diputar. Nah, kalau diputar kemudian dia akan menekan ke bawah. Nah, ketika menekan ke bawah, lengan ini naik ke atas menekan ini diamond anvilnya ini, sehingga bahan kita, material kita yang berada di antara dua lempeng diamond anvil ini menjadi merasakan tekanan sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh mur yang ada di sini ini. Nah, tekanannya itu bisa sampai 2 megabar. Jadi besar sekali walaupun yang dilakukan hanya dengan menekan secara teknis yang dilakukan oleh kita hanya menekan ini murnya ini gitu. Nah, bahan yang kita analisa fasa perubahan fasanya itu tekanannya sendiri akan dimonitor secara spektroskopi dengan melihat pergeseran garis spektra dari rubi yang kita tambahkan ke dalam sampel tadi, dan kemudian sifat dari sampel itu sendiri diamati secara optik melalui diamond anvil. Apakah dia sudah mengalami pelelehan atau bagaimana, nah gitu ya, bisa diamati. One application of the technique is to study the transition of covalent solid to metallic solid. Salah satu aplikasi dari teknik ini adalah untuk mempelajari transisi padatan kovalen menjadi padatan metalik. Agak tidak umum ya. Kita mengenal ada padatan kovalen, ada padatan metalik, metal. Biasanya kita yang kenal itu padatan ya metal, gitu ya. Jarang yang mengenal padatan solid, padatan kovalen. Padahal ya ada, gitu ya. Misalkan ini contohnya iodin I2 yang
dia awalnya itu sifatnya adalah suatu padatan tapi kovalen ikatannya, kemudian berubah menjadi tetap padatan tetapi menjadi metalik di mana sekitar 200 kilobar itu terjadi transisi menjadi metalik monoatomik. Monoatomik berarti I2-nya berubah menjadi I saja, tidak lagi menjadi I2. Terjadi pada sekitar 210 kilobar, tekanan 210 kilobar. Studi semacam ini itu relevan untuk kita mempelajari perubahan struktur material misalkan di dalam bumi, dalam kedalaman yang cukup dalam gitu, di mana tekanannya itu bisa sampai 5 megabar gitu, atau untuk mempelajari bagian dalam dari planet-planet yang besar gitu, atau bahkan even di mana pada keadaan itu interior bagian dalam dari planet yang besar itu bahkan hidrogen pun dapat bersifat metalik gitu ya. Nah, itu tadi contoh diagram fasa tentang aturan fasa, definisi yang terkait dengan aturan fasa. Hal yang penting adalah kita harus bisa mendefinisikan fasanya berapa, komponennya berapa, variannya berapa, nah gitu ya. Untuk melihat keadaan dari ini diagram fasa. Berapa varian yang bisa kita rubah-rubah, nah, itu melihatnya dari aturan fasa. Itu tadi contoh untuk sistem satu komponen. Untuk sistem dua komponen akan kita bahas pada sesi berikutnya. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri sesi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.